ini ketemu lagi dengan Kak Dian dan Excel. Nah, senang banget ya kita pada pagi hari mau mulai ibadah. Kira-kira teman-teman di rumah senang nggak? Pasti senang. Iya, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, 2 minggu ini kita sedang belajar tentang apa, Excel? Kita sedang belajar tentang bersukacita. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang tema apa, Excel? Kita sedang belajar tentang tema Ayo kita bersukacita. Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, kami berkati kami supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan fokus, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Teman-teman masih ingat nggak kata kunci minggu lalu kita adalah tentang sukacita? Ingat nggak gerakan yang kayak gimana yang kakak Isma ajarin minggu lalu? Excel masih ingat nggak? Masih. Kita ulang sama-sama yuk tentang sukacita ini. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Excel, biasanya kalau kamu sedang bersukacita, kamu biasanya ngapain? Biasanya sih saya suka bernyanyi. Nah, kita nyanyi sama-sama yuk sama teman-teman kita di rumah. Ayo. Firman Tuhan, dan sebelum itu kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi satu lagu pujian dulu ya. Kita dengarkan sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
sebelum kita mendengarkan firman pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membuka hati kami, membuka pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu di pagi hari ini kembali menerangi kami dan membuat kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, ke dalam tangan kasih-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita masih beribadah dari rumah ya. Tapi kalian tetap sukacita ya untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, sebelum kakak cerita firman untuk hari ini, kakak mau bertanya nih, kalian masih ingatkah cerita firman minggu lalu? Ya betul, cerita firman minggu lalu mengajarkan kita tentang makna sukacita, yaitu bahagia dalam segala keadaan. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi anak Tuhan yang selalu bersukacita. Seperti yang dikatakan dalam Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, kakak akan memberikan contoh cerita, jadi perhatikan baik-baik ya sambil menonton video ini. Yuk kita nonton videonya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Wah, dari video tersebut kita tahu bahwa Paulus dan Silas walaupun mengalami kesusahan di penjara, mereka tetap bersuka cita. Mereka tidak bersedih, tidak menangis, tidak kecewa kepada Tuhan, tapi mereka tetap bersuka cita. Terbukti ketika mereka menyanyi. Jadi anak-anak, sebagai anak Tuhan kita juga harus bersuka cita. Walaupun mungkin sekarang belum bisa bertemu sama teman-teman di sekolah, mungkin belum bisa beli mainan, belum bisa ke pantai, kita tetap harus bersuka cita ya, seperti Paulus dan Silas. Baik adik-adik, untuk mengakhiri firman kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kembali mengajarkan kami bahwa apapun yang kami alami, kami tetap bersuka cita. Karena itu ya Tuhan, jagailah setiap diri kami, sehingga kami tetap di dalam penyertaan Tuhan, agar kami tetap bersuka cita. Karena kami percaya bahwa Dikau Allah yang hidup, yang memampukan kami untuk tetap bersuka cita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, ke dalam tangan kasih-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Demikianlah firman hari ini, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa minggu depan, dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Untuk memberikan persembahan, kita lihat video berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak?
Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalum Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Masih dong, kan kemarin saya kirim video. Oh iya, berarti kita saatnya lagi untuk melihat video kiriman dari teman-teman kita tentang video ayat hafalan. Kita lihat sama-sama yuk. Mazmur pasal 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terima kasih. Hebat-hebat ya, teman-teman kita semuanya luar biasa. Nah, Ekso mau ikutan lagi nggak untuk ikut hafalan minggu ini? Pasti mau dong. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut-ikut untuk kirim ayat hafalan minggu ini seperti teman-teman yang tadi, caranya gampang. Bisa minta tolong papa mama untuk merekam, kemudian videonya dikirimkan ke nomor handphone berikut ini. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 yang bunyinya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ibadah kita sudah selesai dan waktunya kita menutup ibadah kita. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih
kami sudah beribadah pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhir, Tuhan terus menyertai. Berkati kami Tuhan, setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Apapun Tuhan, untuk kami belajar bersukacita, Tuhan tolong. Berkati juga minggu depan, kiranya kami boleh terus beribadah bersama-sama walaupun melalui online Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Selamat hari Minggu.